Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi di acara podcast Ramadan Unisa di Jakarta. Pada kesempatan ini untuk podcast seri yang ke-6, tema kita mengangkat tentang manajemen visi keluarga. Nah, pada hari ini kita sudah hadirkan dua narasumber yang kompeten di bidangnya. Yang pertama ada Pak Agung, beliau juga sebagai Kaprodi Visi, dan yang kedua ada Bu Teti, beliau menjabat sebagai Kaprodi Manajemen. Selamat pagi Pak Agung dan Bu Teti. Selamat pagi Mbak Lutfi. Ya, baik. Hari ini kita akan membahas tentang manajemen gizi keluarga. Seperti yang sudah kita tahu ya, bahwa gizi ini menjadi sebuah persoalan penting gitu di Indonesia khususnya, baik itu berhubungan dengan status ekonomi yang cukup beragam gitu di negara kita dan juga berbagai permasalahan yang lain. Hari ini mungkin mungkin kita akan sedikit membahas itu, tetapi dalam konteks yang lebih sempit gitu ya, karena kita juga ada di masa Ramadan dan juga nanti kita akan Idul Fitri gitu. Nah, mungkin kita akan membahas lingkupnya pada masa-masa Ramadan dan juga Idul Fitri itu. Nah, mungkin yang pertama, mungkin Pak Agung, dalam konteks pemenuhan gizi keluarga ini gitu ya, kita tahu bahwa ada banyak faktor gitu yang mempengaruhi ya terkait pola makan dan seterusnya. Nah, ini bagaimana dari segi atau dari sudut pandang ilmu gizi gitu ya, terkait dengan pemenuhan gizi di keluarga ini, dan bagaimana mungkin ada contoh gitu ataupun aplikasi yang sudah dilakukan oleh Rasulullah dulu gitu ya terkait dengan pemenuhan gizi dalam keluarga ini. Mungkin seperti apa Pak Agung kira-kira? Terima kasih Mbak Lutfi. Memang menarik ya kalau kita bicara tentang makanan, karena apapun itu kita butuh makanan. Iya, betul. Tetapi satu yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana makan itu tidak kurang dan tidak lebih. Kalau seninya memang di situ, bagaimana memenuhi makanan supaya terpenuhi kandungan gizinya, kebutuhan gizinya. Nah, kalau di Indonesia itu sebenarnya kita mempunyai tuntunan ya, kalau kita boleh bilang, yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, itu dinamakan dengan isi piringku. Nah, isi piringku itu menggambarkan apa sih yang seharusnya ada di piring kita ketika makan, ukuran porsinya. Baik. Nah, di isi piringku itu dijelaskan bahwa 50%-nya itu harus mengandung buah dan sayur. Buah dan sayur itu dari 50%-nya itu sepertiganya buah, kemudian 2/3-nya adalah sayuran. Nah, 50% yang lain itu terdiri dari makanan pokok dan lauk pauk, di mana 2/3-nya itu adalah makanan pokok, sepertiganya itu adalah lauk pauknya. Nah, itu kalau kita misalkan ya menarik atau kita mencari riwayat dulu yang ketika Nabi tuntunan ada sebetulnya isi, kalau kita ukur ya, lambung itu adalah 1500 cc. Nah, kalau makan di dalam riwayat itu disebutkan bahwa sepertiganya itu isinya makanan, hanya lagi ada dan seperti nggak boleh makan itu kok. Kalau orang Jawa bilang akhirnya nggak bisa berdiri kan kalau terlalu kenyang. Iya, betul. Nah, itulah gambaran ya bagaimana kita mengkonsumsi makanan dari sisi porsinya, dari ajaran yang dicontohkan ya. Kemudian juga kalau di dalam aplikasinya di Indonesia kita bisa menggunakan isi piringku itu. Nah, menariknya itu sebetulnya ada banyak produk di luaran sana yang menjual piring itu dengan gambar isi piringku tadi. Jadi itu akan sangat membantu sudah ada masyarakat. komposisinya gitu ya.
bagaimana nanti mengisi makanan pokoknya, lauknya, sayur dan buahnya. Iya, itu sangat membantu itu ya untuk ibu-ibu menyediakan makanan karena ya. Secara visual kan gampang untuk diterapkan. Iya, betul. Ya, berarti kalau ini berarti kan untuk isi piringku itu tidak bisa lepas juga dari ini ya, gizi seimbang ya Pak? Ya, betul. Karena kalau kita lihat komposisinya ada makanan pokok ya. Makanan pokok itu bisa nasi, bisa roti, bisa singkong, bisa ketela, jagung. Kemudian lauk pauk ya bisa dari nabati atau hewani. Terus di situ ada buahnya juga. Buah dan sayuran, itu otomatis sudah memenuhi seluruh kebutuhan gizi yang kita perlukan. Walaupun memang kalau dari sisi umur, jenis kelamin, aktivitas dengan berat badan tertentu, kebutuhannya beda. Nah kalau isi piringku itu menunjukkan sebetulnya bagaimana kondisi ideal kebutuhan atau kecukupan gizi untuk masyarakat Indonesia. Kalau kecukupan gizi untuk masyarakat Indonesia itu bahkan juga sudah dibuat peraturan Menteri PMK nomor 28 tahun 2019. Jadi di sana bisa kita lihat kalau jenis kelaminnya apa, umur berapa, dengan tinggi berapa, berat berapa, kebutuhan kalorinya berapa, protein berapa, sampai ke mineralnya. Sudah ada ukurannya ya? Iya, sudah ada ukurannya. Juga untuk ibu hamil, ibu menyusui, itu ada semua di sana. Itu dengan kondisi rata-rata ya, artinya ideal. Kalau misalkan nanti ternyata ibu perempuan dewasa itu ternyata dia olahragawan, itu nanti beda lagi. Ya, itu kondisinya adalah dalam kondisi ideal dengan aktivitas yang moderate gitu. Baik. Kalau kita melihat di zaman Rasulullah, mungkin Rasulullah mencontohkan juga bahwa terutama pada masa Ramadan atau aplikasi kita di masa Ramadan gitu ya. Ini kan banyak masyarakat kita mengkonsumsi kurma begitu ya Pak? Menjadi salah satu alternatif pemenuhan gizi juga di keluarga gitu. Nah, ini bagaimana Pak? Apakah ini memang bagus atau seperti apa kalau dari sudut pandang gizi? Oke, jadi memang ada kalau di tempat kita itu di Indonesia semacam jargon ya, berbukalah dengan yang manis-manis gitu kan. Itu betul nggak ya? Nah, kalau saya gampang Mbak, asal di rumah ada air putih, terus saya minum bersama istri, memandang istri saya pasti manis. Gitu ya. Udah tapi, manis ya Pak ya? Iya, tapi kalau terkait dengan kurma tadi, memang riwayatnya ya Rasulullah itu dalam berbuka itu mengkonsumsi kurma, makan kurma dan jumlahnya pasti ganjil. Kalau nggak 3, 5, 7 gitu. Ya itu memang ada tuntunannya. Nah, kenapa beliau mengkonsumsi kurma? Kalau kita lihat dari sisi gizinya, ya kurma itu kalau 1 biji kurma ya itu mengandung 23 kalori. Wow, 23. Nah, terus kurma itu juga mengandung glikosida flavonoid. Nah, itu bahasanya agak susah ya. Itu bahasanya orang-orang kimia, biokimia ya. Tapi intinya itu adalah antioksidan. Betul. Itu baik untuk sel-sel tubuh kita. Kemudian ada fungsi dari kurma itu sebagai antiinflamasi. Nah, kalau antiinflamasi teman-teman yang dari perawat itu pasti paham ya antiinflamasi apa. Kemudian gula yang terkandung di dalam kurma itu adalah monosakarida dan itu baik untuk mereka-mereka yang menderita diabetes. Nah, tapi di sisi yang lain kita juga harus melihat nih kenapa Rasulullah mengkonsumsi kurma. Karena beliau kan tinggal di wilayah di mana kurma itu memang banyak ya, konteks zaman dulu itu. Tapi kalau kemudian kita mengharuskan ya misalkan harus ada kurma, nah padahal sekarang kurma berapa harganya? Itu kan kita belum bisa nanam ya, belum bisa nanam sendiri. Apalagi kalau di dalam riwayat itu Rasulullah sangat menggemari kurma yang namanya kurma ajwa. Nah itu kalau di sini beli lebih mahal lagi, sebutannya kan kurma nabi itu ya kan. Nah jangan sampai misalkan kebiasaan Rasulullah itu kemudian dijadikan semacam itu harus gitu kan. Nah karena konteksnya adalah konteks bahwa makanan itu ada di wilayah Jazirah Arab sana. Walaupun memang faktanya kurma itu banyak mengandung
zat gizi yang memang diperlukan oleh tubuh kita. Nah, kalau di tempat kita ya makanan lokal kita aja yang dikonsumsi. Makan aja buah yang murah-murah, ya pepaya misalkan gitu, ya. Terus cari buah-buah yang lain yang konteksnya adalah konteks lokal. Gitu. Ya, berarti kurma itu bisa menjadi alternatif gitu ya. Tetapi jika memang ada beberapa kondisi yang mungkin tidak semua orang gitu ya bisa membeli kurma gitu ya dengan pertimbangan harga dan sebagainya tadi gitu, tapi bisa menggantikannya gitu ya dengan beberapa pilihan makanan tadi ya. Baik, mungkin ke Bu Teti untuk sekarang. Bagaimana Bu Teti kalau melihat ini kan tadi ya seperti yang disampaikan Pak Agung ya, kita itu dengan beberapa pilihan gitu ya, pilihan makanan ya ataupun pilihan kebutuhan terkait dengan pemenuhan gizi gitu ya bagi keluarga gitu ya. Nah, kalau dari segi ekonomi sendiri bagaimana ini? Apalagi kita tahu ya kalau di Ramadan itu biasanya ibu-ibu lebih konsumtif gitu ya, lebih konsumtif gitu. Nah, ingin sekali gitu ya memenuhi kebutuhan keluarga terkait gizinya itu karena kan setengah hari kan sudah nggak makan gitu ya. Nah, ini seperti apa manajemennya sebaiknya kalau dari segi ekonomi? Terima kasih Bu Lutfi. Jadi memang untuk keuangan sendiri kita harus mengelola tuh apa yang namanya keinginan dan kebutuhan. Keinginan dan kebutuhan. Iya, kita harus tahu itu. Jadi yang dibutuhkan apa dulu, bukan didasarkan pada keinginan. Kadang keinginan kita karena mau berbuka nih ya, pasti kan banyak yang dibeli. Padahal belum tentu dibutuhkan ya, apalagi dari sisi gizi ya Pak. Jadinya kita harus menentukan apa yang dibutuhkan untuk tubuh kita untuk disesuaikan dengan budget kita gitu. Keinginan dan kebutuhan gitu ya. Kadang-kadang kan kalau kita masih puasa tuh belanja apa aja dibeli gitu. Begitu udah maghrib ternyata yang dimakan cuma beberapa betul. Oh iya, baik. Tadi berarti terkait dengan keinginan dan kebutuhan gitu ya. Nah, apa saja sebenarnya yang perlu diatur di sini, Bu? Iya. Berarti kalau kebutuhan tentunya yang tadi diinfo dari Pak Agung bahwa tadi piringku ya Pak ya. Isi piringku. Berarti ada bahan pokoknya, kemudian ada sayur dan buah, kemudian lauknya ya Pak ya. Nah, biasanya kita akan menambahkan cemilan-cemilan yang berlebihan. Ini kan keinginan. Berarti sebaiknya di keinginan itu kita kurangi. Yang tidak urgensitas dari kita butuhkan, sebaiknya kita tidak membeli itu. Biasanya kita kalap kalau kita ke gorengnya yang jual di warung-warung itu ya. Jam berbuka itu kan banyak sekali jual gorengan. Kita milih terlalu banyak sehingga itu keinginan sebenarnya, bukan kita butuhkan gitu. Jadi harus kita pilah antara keinginan dan kebutuhan. Artinya sebenarnya prinsip memilah antara keinginan dan kebutuhan itu tidak hanya berlaku saat Ramadan ya. Iya, betul. Di keseharian itu sebenarnya juga mungkin itu perlu menjadi pertimbangan gitu ya. Iya. Mengelola gizi dalam keluarga ini ya. Iya, baik. Mungkin kembali lagi ke Pak Agung mungkin ya. Nah, tadi dari usia ataupun jenis kelamin itu kan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda gitu ya Pak ya. Nah, ini bagaimana Pak terkait dengan pemenuhan gizi kalau kita lihat dari usianya gitu ya, apakah pada masa Ramadan seperti ini usia anak-anak ataupun lansia itu remaja gitu punya perbedaan ini kebutuhan? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa setiap individu dengan kondisi dan ciri tersendiri itu akan mempunyai kecukupan dan kebutuhan gizi yang berbeda. Dan itu sebenarnya tidak berbeda dari keseharian ya. Karena kalau pas puasa itu kan kita hanya men-switch jam makan kita sebetulnya. Tapi kebutuhannya tetap memang itu diperlukan semacam seni katakanlah gitu ya. Bagaimana yang biasanya makan 3 kali menjadi 2 kali atau biasanya kalau kita ya lebih baik makannya itu tetap 3 kali misalkan ya, tetapi di jam yang berbeda gitu, di setelah berbuka sampai sahur itu. Nah, kalau terkait dengan kebutuhan sekali lagi ya pastinya akan menyesuaikan kondisi tubuh masing-masing ya. Misalkan kalau ibu hamil itu kalau puasa kan juga tidak diwajibkan kan. Betul. Kan diperbolehkan untuk mengganti karena apa ya, terkait dengan kebutuhan fisiologis dari ibu untuk menjaga kesehatan janin dan ibunya sendiri. Itu kebutuhan sebetulnya konteksnya, jadi tidak kemudian diwajibkan puasa karena kan ya
kita tahu bahwa ajaran kita itu juga ajaran Islam ya, itu tidak memberatkan. Ya, tidak memberatkan. Semuanya pasti akan terkait dengan kebutuhan masing-masing. Oh, iya, baik, terima kasih. Tadi terkait dengan Pak Agung kan menyampaikan kalau bisa kita mengkonsumsi makanan itu jangan terlalu kenyang gitu ya, karena lambung itu kan tidak semuanya harus diisi makanan gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih dampaknya Pak kalau misalnya kita terlalu penuh gitu mengkonsumsi makanannya? Ya, jadi kalau paling gampang terasa itu kalau makan terlalu banyak ya perut sendiri akan terasa sakit kan Mbak. Oh iya, mungkin betul. pernah merasakan. Iya. Besesek gitu ya. Besesek apalagi kalau pas puasa gini ya. Tapi biasanya pas puasa pertama tadi. Ya, seperti tadi Mbak Teti bilang, beli gorengan kalap nih ya. Padahal kalau dalam konsep gizi, nah itu gorengan itu harusnya malah dihindari ketika berbuka puasa gitu. Nah, itu tadi selain kita kalau kekenyangan sakit ya, itu akan memberatkan tubuh kita sendiri. Itu kemudian juga proses pencernaan kan butuh waktu yang lebih lama. Nah itu biasanya orang yang jadi males gitu kan, males kemudian ngantuk. Nah kalau nanti misalkan ya buka puasa itu langsung hajar tuh, makanan berat semua, masuk semua akhirnya sakit. Ya cuman kalau orang Jawa bilang tuh cuman ngelekar doang ya. Akhirnya apa? Maghrib nanti ketinggalan, belum nanti harus Isya kemudian tarawih kan gitu. Nanti kalau pergi ke masjid kadang ada takjil tuh itu, masih lagi diajar, wah itu jangan sampai karena kan perut itu mempunyai kapasitas yang terbatas juga. Seperti tadi saya sampaikan, ajaran Rasulullah itu sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiganya udara. Nah itu kalau terisi makanan semua, wah kita bisa bayangkan kayak apa ya. Artinya semua yang berlebihan tuh nggak bagus. Nggak bagus ya, betul. Bagian terkait gorengan tadi ya, kalau misalnya kondisinya minyak mahal gitu. Betul itu Mbak, 25.000 ya sekarang ya, seliter. Padahal kalau goreng itu butuh minyak yang banyak. Ya. Terus kalau dalam konteks gizi, minyak itu maksimal digunakan 3 kali. Ya. Kalau kita enggak ya, sampai hitam ya. Nah itu yang kadang-kadang kita perhatikan ya. Itu enggak sehat itu, iya betul. Baik, terima kasih Pak Agung. Selanjutnya mungkin terkait dengan ini, kondisi pada saat Idul Fitri ya, hampir persiapan Idul Fitri misalnya. Nah ini betul. Persiapan Idul Fitri. Nah ini juga mungkin kan ada perilaku kita gitu ya, yang terkait dengan penyediaan gizi keluarga itu yang kurang pas gitu. Nah bagaimana Pak Agung menurut pandangan gizi terkait dengan kebiasaan ini? Ya, kalau kita bicara Idul Fitri itu memang momen untuk merayakan kemenangan ya istilahnya. Ya. Itu memang kalau di Indonesia sudah menjadi tradisi. Ada yang harus ada. Ada yang tidak boleh. Iya. Biasanya nggak ada, harus ada. Opor ya. Opor ayam itu pasti akan harus ada itu, padahal tidak setiap hari. Ketupat, makanan khas ya. Dan itu biasanya semua bersantan. Dan jumlahnya biasanya bikinnya akan banyak. Saya masih ingat dulu kalau berkunjung ke keluarga itu ya, pasti kan setiap keluarga itu akan buat kan, harus makan, nanti pindah ke keluarga yang lain makan lagi, ya kan, pindah keluarga lagi makan lagi gitu. Dan kalau makan sedikit itu pasti kan kalau orang Jawa itu diroke ya. Nah, kok mamimu sidik toh, maamku ra enak kan. Terpaksanya makan banyak ya kan. Nah, itu. Kalau nggak mau makan pakai uang biasanya. Iya, betul. Nah, itu memang kalau Idul Fitri itu cenderung orang untuk konsumtif ya. Tapi ada penyebabnya kan Mbak Teti, dapat THR, ya kan? Nah, THR-nya buat apa? Buat makan ya gitu kan, salah satunya ya, tetapi cuman itu tadi harus diperhatikan. Kalau dari sisi gizi sebetulnya kebutuhannya juga nggak beda-beda, kenapa harus balas dendam itu tadi. Nah mungkin Mbak Teti juga bisa memberikan masukan, gimana sih sebetulnya manajemen ketika Idul Fitri itu supaya kalau THR nggak habis kan Mbak. Bagaimana Mbak Teti? Bagaimana Mbak Teti terkait ini? Ini tadi kan kita setelah Ramadan ke Idul Fitri ini, bagaimana manajemennya? Khususnya dalam dalam tema pengelolaan keuangan gitu, itu seperti apa?
Jadi memang kembali lagi tadi kebutuhan dan keinginan. Sama ya, Iya, prinsipnya sama. dan keinginan. Iya, gitu ya. jadi dipisahkan. Misalnya apalagi kalau menjelang Lebaran ini banyak diskon. Iya. Nah, tentu kan diskon mana yang kira-kira benar-benar Betul. butuh. Misalnya Oke. bajunya ya 1-2 saja sudah cukup mungkin ya, nggak sampai 5 atau berapa karena mumpung diskon. Nah, kadang kan kita memikirkan itu. Nah, itu jangan sampai kita terlena dengan buayan diskon itu sendiri. Oke. Kadang juga di harga itu ada tricky ya. Jadi pihak pengelolanya itu memberikan harga yang dinaikkan kemudian diskonkan padahal harganya sama. Oke, ya. Iya, betul. Itu di manajemen juga ada strategi itu dan kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita sebenarnya harga kemarin itu sebelum bulan puasa harganya sudah 100 misalnya ya. Tapi oleh pengelola dinaikkan jadi 200, didiskon sekian sehingga terlihatnya diskonnya besar padahal itu strategi marketing dari masing-masing perusahaan. Berarti prinsipnya sama ya, kita harus memisahkan gitu ya, bukan memisahkan, bisa memilih begitu ya. Memang yang mana yang memang menang butuh begitu ya. Baik. Terus bagaimana ini Pak Agung terkait dengan tadi kadang-kadang kan orang tua ya mungkin ya, orang tua gitu ya, itu memang menyediakan makanan itu yang memang biasanya ada di tempat atau yang biasa dikonsumsi begitu, padahal makanan-makanan tersebut mungkin kurang sehat gitu ya, dan kita akan banyak bersilaturahmi ke banyak orang tua. Betul. Gitu. Nah ini bagaimana Pak Agung menyikapi hal seperti ini? Memang agak sulit ya, karena itu terkait dengan tradisi, apalagi kalau kita mempunyai rasa iwuh pekiwuh gitu ya. Betul. Tapi memang kita pelan-pelan harus mendidik ya, bahwa apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan tadi, kata Mbak Teti ya. Ya kalau misalnya kita perayaan ya perayaan lah, tapi nggak usah terlalu berlebihan. Apalagi tidak hanya pakaian yang naik Mbak, bahan makanan itu kalau Lebaran kan luar biasa, sebetulnya mahal juga itu, tapi tetap aja dibela-belain ya kan, untuk beli. Betul. Ya beli aja secukupnya, apalagi nanti kalau berkunjung keluarga yang lain ada kan gitu. Ya memang kita harus mengedukasi ya pelan-pelan gitu, bahwa namanya perayaan itu memang tidak boleh ya intinya berlebihan gitu ya. Nah bahkan kalau riwayatnya dulu di riwayat Rasulullah itu, putri beliau ya itu bahkan memberikan makanan yang terbaik untuk orang-orang miskin di hari raya. Bahkan beliau sendiri makan makanan yang ya kalau ukuran zaman itu ya memang tidak pantas untuk dimakan oleh beliau. Nah sebetulnya itu yang bisa kita teladani ya, bahwa perayaan itu tidak hanya untuk kita tetapi untuk semuanya. Bagaimana kita bisa berbagi, apalagi dengan orang-orang yang tidak mampu, betul ya. Gitu. Tidak hanya dari sisi makanan pasti ya Mbak ya, pakaian dan lain sebagainya, supaya semua bisa merayakan hari kemenangan tersebut. Baik. Saya kira ini pembahasan kita cukup menarik ya, tapi karena kita memang dibatasi waktu juga gitu ya, jadi mungkin kita simpulkan saja mungkin ya terkait dengan diskusi kita hari ini gitu ya. Mungkin yang terpenting tadi kalau dari Pak Agung tadi adalah jangan berlebihan gitu ya. Pokoknya semuanya itu takarannya adalah cukup gitu ya. Dan ada prinsip dalam gizi yaitu isi piringku itu tadi ya Pak, yang tidak bisa lepas dari gizi seimbang. Kemudian kalau dari Mbak Teti tadi kita harus bisa memisahkan atau kita harus bisa memilih antara kebutuhan dan keinginan gitu ya, kebutuhan dan keinginan, sehingga nanti semuanya itu tidak berlebihan gitu ya. Baik. Nah itu tadi Bapak Ibu yang mungkin kita bisa simpulkan ya dari pembicaraan kita hari ini, bahwa memang terkait dengan manajemen gizi dalam keluarga khususnya di masa Ramadan maupun Idul Fitri ini butuh komitmen semuanya gitu ya dalam keluarga itu untuk menjaga semuanya dalam kondisi tidak berlebihan gitu ya, bisa memisahkan mana keinginan dan kebutuhan. Baik, terima kasih Pak Agung dan Bu Teti atas kehadirannya. Kita akhiri ya podcast hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.